Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Kita sudah sampai pada bagian terakhir pembahasan materi tentang bentuk aljabar. Di dalam video yang ke-6 ini kita akan membahas tentang penyederhanaan bentuk pecahan aljabar. Seluruh konsep dan juga teknik-teknik praktis yang pernah kita bahas sebaiknya memang sudah kita kuasai untuk bisa memahami materi pada bagian yang terakhir ini. Jadi baik itu operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, menentukan faktor sekutu, dan juga teknik-teknik pemfaktoran akan kita gunakan di dalam menyederhanakan pecahan aljabar ini. Baik, Bapak akan memberikan contoh bentuk pecahan sederhana yang ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas materi tentang operasi pembagian. Perhatikan contoh yang pertama, ada bentuk 42XYZ dibagi 56. Langkahnya adalah dengan menentukan faktor bersama antara 42 dan 56 yang kemudian kita gunakan sebagai pembagi baik pembilang maupun penyebut. Dan kita temukan di sana faktor bersamanya adalah 14. Lalu 42 dibagi 14 itu 3 dan 56 dibagi 14 itu 6. Sehingga bentuk terakhirnya menjadi 3XYZ dibagi 4. Lalu yang kedua, perhatikan bentuk di sini. Nah, angka 33 dan 44 itu memiliki faktor bersama 11. Sedangkan A pangkat 3 dengan A pangkat 2 faktor bersamanya adalah variabel dengan pangkat yang paling kecil. Sehingga di sana kita tinggal membagi saja. 33 bagi 11 itu 3 dan 44 dibagi 11 itu 4. Sedangkan variabel A-nya itu A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 itu tinggal A, B pangkat 2 dibagi B tinggal B, dan C pangkat 2-nya tetap. Sehingga bentuk terakhirnya adalah 3AB C pangkat 2 per 4. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada penjumlahan dua suku yang di atas. Kita distributifkan, kita faktorkan ya. Masing-masing mempunyai faktor bersama 2. Sehingga 6X tambah 8 kita faktorkan menjadi 2 kali 3X tambah 4. Lalu kemudian 2-nya kita bagi dengan penyebutnya. Hasil penyederhanaannya adalah 3X ditambah 4. Baik, kemudian yang keempat, perhatikan 8X pangkat 5 minus 4X pangkat 2 dikurangi 12X, kemudian dibagi 4X. Pembilangnya kita faktorkan dulu, dikeluarkan 4X, karena masing-masing bisa dibagi dengan 4X. Sehingga tinggal 4X kali 2X pangkat 4 dikurangi X dikurangi 3 dibagi 4X. Nah, 4X-nya bisa langsung kita coret. Sebenarnya istilahnya bisa kita coret, tapi peristiwanya kan dibagi sebenarnya. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 4X. Bentuk terakhirnya 2X pangkat 4 minus X minus 3. Baik, yang kelima. Nah, ini ada bentuk pemfaktoran yang anak-anak bisa lihat bersama. Kalau bentuknya sama berarti bisa saling dibagi. Misalnya X pangkat X tambah 2 pangkat 3, kemudian yang bawah itu X pangkat 2 pangkat 2. Bisa saling dibagi dengan cara mengurangkan pangkatnya. Sehingga menjadi X tambah 2 kali X tambah 3 dibagi X tambah 1. Itu bentuk sederhananya. Kemudian bentuk yang keenam. Nah, yang ini anak-anak sudah harus bisa memfaktorkan dengan cepat. X kuadrat tambah 5X tambah 4 dibagi X kuadrat tambah 4X tambah 3 untuk menentukan faktor bersama antara pembilang dengan penyebut, sehingga bisa kita coret. Nah, di situ faktor bersamanya adalah X tambah 1. Sekali lagi, kunci kecepatan kalian dalam memfaktorkan akan sangat menentukan apakah kalian bisa menyelesaikan ini dengan cepat atau tidak. Baik, yang ketujuh. Nah, lalu ada model penjumlahan pecahan aljabar. Proses pengerjaannya mirip-mirip dengan pada saat kita menjumlahkan pecahan. Tekniknya disebut kali silang ya. 2 dikalikan X tambah 2, X min 2
di mana 2-nya itu adalah penyebut pada suku yang kedua, dan X tambah 3-nya kita kalikan 3. Lalu secara proses aljabar kita menggunakan distributif 2x minus 4 tambah 3x tambah 9 dibagi 6. Hasil akhirnya adalah 5x tambah 5 dibagi 6. Contoh yang ke-8, X dibagi 3xy dikurangi 2x min 1 dibagi 4. Sama seperti nomor 7, kita prosesnya perkalian silang. 4 kali X dikurangi 3y kali 2x dikurangi 1. Kemudian penyebutnya dikalikan. 3 kali 4 kali y, nanti penyebutnya akan menjadi 12y ya. Lalu yang pembilangnya menjadi 4x minus 6xy ditambah 3y, lalu dibagi 12y. Di sini kebetulan pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi karena tidak memiliki faktor bersama. Baik, nah kemudian anak-anak, setelah kita membahas beberapa contoh tadi, Bapak berikan soal-soal di sini yang bentuknya, tipe-tipenya mirip-mirip dengan beberapa contoh yang tadi Bapak sudah kasih. Nah, nanti kecermatan kalian di dalam membedakan masing-masing soal ini dan kemudian mempertimbangkan teknik mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Sekali lagi Bapak tekankan, kepandaian kalian, keterampilan kalian di dalam menguasai materi-materi yang pernah Bapak berikan, dari mulai bentuk aljabar bagian 1 sampai bagian yang kelima, itu kalau kalian sudah menguasai semuanya, maka sebenarnya soal-soal yang ada di sini tidak begitu sulit. Lalu sedikit mengevaluasi anak-anak, kita dulu berkenalan bentuk aljabar ini dengan menggunakan ilustrasi ayam ya. Sampai sekarang kita sudah menguasai dalam hitung-hitungan yang seperti ini. Artinya memang secara proses kita berkembang dari mulai pemahaman hal-hal yang simple sampai kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan aljabar yang agak sedikit lebih kompleks. Perhatikan soal nomor 10 sampai nomor 18 itu sangat dibutuhkan keterampilan anak-anak di dalam memfaktorkan. Kemudian tipe soal nomor 24 dan 25 itu butuh improvisasi kalian, kreativitas kalian untuk dapat menyelesaikan soal tersebut. Baiklah anak-anak, selamat berlatih ya. Pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi nanti kita di dalam materi selanjutnya setelah bentuk aljabar ini. Selamat berlatih dan semoga kalian dapat mempersiapkan ulangan harian dengan baik. Sekian dan terima kasih.